Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Madina dari kelas D. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi dari pertemuan awal sampai pertemuan terakhir ya, di mata kuliah Curriculum and Material Development, di mana pertemuan pertama sampai pertemuan keempat itu membahas mengenai apa sih itu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini merupakan sebuah terobosan baru di dunia pendidikan di mana kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi siswa dan guru untuk merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, dan siswa pun memiliki kebebasan untuk memilih minat belajar mereka. Nah, di kurikulum merdeka ini juga tidak menggunakan istilah kelas konvensional seperti kelas 1, kelas 2, tetapi menggunakan istilah fase. Misal ada fase A itu untuk kelas 1 dan 2 SD, fase B untuk kelas 3, 4, fase C untuk kelas 5 dan 6, dan lain-lain sebagainya. Terus ada juga yang namanya asesmen. Asesmen di kurikulum merdeka itu ada 3. Ada asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, asesmen awal ini tujuannya untuk mengukur kemampuan awal siswa di awal pertemuan. Nah, sedangkan asesmen formatif ini digunakan untuk menilai di proses pembelajaran sehari-hari. Sedangkan asesmen sumatif ini adalah asesmen yang dilakukan di akhir pertemuan, misalnya pada saat di akhir semester, dan bentuknya itu bisa project maupun tes. Nah, sementara di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 4 dan 8, kita dibagi kelompok untuk menelaah modul ajar. Jadi kita diminta untuk mencari modul ajar dari guru untuk kita telaah. Nah, kita telaah apakah di modul ini ada kekurangan atau ketidaksesuaian dengan proses pembelajarannya. Misalnya seperti modul ajar yang saya telaah kemarin, bahwasanya di modulnya itu kurang kompetensi dasar, di mana modul ini tidak mencantumkan kompetensi dasar. Makanya kita memberikan saran dan perbaikan di akhirnya bahwa modul ini kurang kompetensi dasar, terus yang lainnya juga kayaknya kurang ini. Dia tidak mencantumkan model pembelajaran yang digunakan. Misalnya project based learning atau diskusi. Tidak ada juga metode diskusi di dalam modul ini. Jadi kami harap dan kami sarankan di modul itu kalau selanjutnya bikin modulnya itu dicantumkan kompetensi dasarnya, juga model pembelajaran yang digunakan. Nah, setelah kita menelaah modul ajar, kita diminta untuk membuat modul ajar sendiri. Nah, di mana membuat modul ajar ini kita harus memperhatikan strukturnya. Misal dari informasi umum, di mana informasi umum ini berisi nama sekolah, pertemuan keberapa, terus di kelas berapa, terus alokasi waktunya ini berapa, semua harus jelas di informasi umum ini. Nah, setelah informasi umum ada yang namanya kompetensi dasar. Setelah kompetensi dasar ada capaian pembelajaran, terus tujuannya, dan alokasi waktunya, terus proses pembelajarannya dari menit pertama itu harus spesifik. Misal di pembukaan harus 10 menit misalnya, terus dibaca doa berapa, terus di absen berapa, pokoknya semua kita harus atur spesifikasi waktunya. Dan kemudian setelah kita atur alokasi waktunya, tentunya kita membuat materi ajar yang akan kita gunakan untuk mengajar. Kita bisa menggunakan semacam presentasi menggunakan Canva supaya desain-desain kita buat itu lebih variatif dan colorful, dan bisa membuat perhatian anak-anak itu lebih baik karena ada visualisasi yang kita tampakkan, bukan hanya semata-mata untuk menjelaskan, tetapi mereka juga punya visual yang mereka perhatikan. Dan semoga modul ajar dan semoga apa yang kita pelajari
dari pertemuan 1 sampai 16 ini, kita bisa mengamalkannya nanti pada saat kita diarahkan untuk ke sekolah. Mana nanti kalau di semester depan kita akan melaksanakan asistensi mengajar, nah di mana ilmu ini sangat berguna nantinya, di mana kita harus memperhatikan setiap detail untuk membuat modulnya, mulai dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan semuanya kita harus bisa untuk menyesuaikan dengan materi ajar yang akan kita pakai nantinya. Dan mungkin cukup sekian video yang bisa saya video kali ini, dan sekian juga materi yang bisa saya share di video ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.